Yang kedua, idzabtuliya sabara. Di antara tanda kebahagiaan adalah jika diberi ujian bersabar. Ya. Jika diberi ujian bersabar. Orang yang bersabar ya pahalanya besar. Maka agar kita bisa bersabar, sebentar, cara bersabar. Bagaimana cara bersabar? Tahan lisan, tahan hati, tahan lisan, tahan anggota tubuh. Sabar, bahasa Arab artinya al-habsu, as-sabru sama dengan al-habsu. Al-habsu sama dengan artinya menahan. Makanya, apa maksudnya bersabar? Yaitu menahan. Tahan hati, tahan lisan, tahan anggota. Tahan apa? Tahan dari segala hal yang menunjukkan protes kepada, tahan dari segala hal yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, takdir. Itu namanya tidak sabar. Contoh dalam hati. Contoh ya, tidak sabar. Ya Allah, dalam hati, kenapa aku diberi ujian seperti ini ya Allah? Itu namanya enggak sabar. Seakan-akan Allah enggak ngerti. Allah enggak ngerti, kok kasih saya seperti ini ya Allah. Itu namanya tidak sabar. Tapi harusnya kita husnudzon, ya udahlah. Memang saya tidak suka dengan ini, tapi saya yakin Allah punya hikmah di balik ini. Itu contoh. Kita menahan hati. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuduh Allah ini enggak benar. Jangan sampai kita menuduh Allah tidak adil. Kenapa saya diginiin? Banyak orang seperti itu ketika Allah tidak adil. Apa salah saya? Terkadang diungkapkan dalam hati. Hati kita harus apa? Harus kita latih. Jadi menahan hati, jangan sampai kita mikir yang enggak. Kalau ada kepikiran macam-macam, astagfirullah. Jangan. Yang kedua, menahan lisan. Menahan lisan juga sama. Menahan lisan artinya jangan kita ucapkan kata-kata yang menunjukkan kita enggak protes dengan keputusan Allah. Misalnya kita bilang, ini penyakit kok enggak hilang-hilang seperti itu. Aduh, ini pandemi kok enggak hilang-hilang. Ini pandemi kok enggak hilang-hilang misalnya. Tapi kita lihat ibu, jadi jangan lisan, kadang-kadang kita enggak sabar, kita bilang, aduh kok pandemi kok seperti ini. Kita protes sama Allah Subhanahu wa taala. Saya protes. Jadi kita ngungkapin, kita ngeluh tentang Allah, itu namanya tidak sabar. Ngeluhkan Allah. Kita mengeluh, Tuhan kenapa begini, kenapa pandemi yang menimpa kita, kenapa begini, kenapa suami saya meninggal. Kita ngeluh. Kita ngeluhin Allah seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan. Allah enggak tepat misalnya membuat saya begini. Allah tidak tepat mengambil nyawa anak saya. Allah tidak tepat mengambil nyawa suami saya seperti itu. Allah tidak tepat mengambil nyawa istri saya misalnya. Enggak boleh. Kita ucapkan gitu, namanya kita tidak sabar. Tapi yang berikutnya tahan dengan anggota tubuh, yaitu jangan melakukan hal-hal yang menunjukkan kita enggak sabar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar wajahnya. Kalau orang Indonesia mungkin jambak-jambak rambutnya. Sebagian mereka mukul-mukulkan kepala di tembok ya. Banting sana, banting sini. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, pukul-pukul pipi, robek-robek baju, seru dengan seruan jahiliyah. Ah, kau celaka aku. Enggak boleh. Itu namanya tidak bersabar dengan anggota tubuh. Banting sana, banting sini. Namanya orang bersabar adalah demikian. Harus bersabar, jaga hati, jaga lisan, dan juga jaga anggota tubuh. Baik. Perhatikan di sini, jaga hati. Jaga hati. Harus ridha. Ridha dengan keputusan Allah. Dengan keputusan Allah. Takdir Allah. Meskipun pahit. Meskipun hati tidak suka dengan
musibah yang menimpa, meskipun berat menghadapi musibah. Kita yang penting sabar. Kita bukannya senang dikasih musibah, enggak, kita juga enggak suka. Tapi kita ridho dengan keputusan Allah. Untuk masalah keputusan Allah kita harus ridho. Untuk masalah musibah kita sabar. Kita harus sabar, ya. Ada orang yang lebih hebat lagi, dia ridho dengan musibah, bukan ridho dengan keputusan Allah saja. Ridho dengan musibah, dia senang. Dapat musibah, dia senang. Dia tahu musibah ini manfaatnya banyak misalnya. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah kita bersabar dan wajib ridho dengan keputusan Rabbul Alamin. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah Maha bijak, Allah Maha adil. Allah tidak mungkin memberikan satu keputusan yang tidak adil, yang tidak bijak. Waliyadzubillah, hasya wa kalla, Allah pasti menetapkan sesuatu dengan ilmu, dengan keadilan dan hikmah dan yang lainnya. Taib, ini idza tuliya sabara, jika dia diberi ujian dia bersabar. Terus kiat-kiat agar bisa bersabar. Pertama, meyakini semua sudah ditakdirkan. Enggak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan 50.000 tahun sebelum menciptakan antunna, sebelum menciptakan ibu-ibu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan semuanya. Terus mau diapain? Suami meninggal, istri meninggal, bangkrut, ya. Suami ngomel-ngomel, istri ngomel-ngomel, semua sudah ditakdirkan. Kalau ibu-ibu lagi diomelin suami, ibu-ibu ngomong sama suami, "Mas, omelanmu ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi." Benar. Enggak mungkin saya hindari. Kata Nabi SAW, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Sudah ditakdirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah yang menimpa di bumi atau menimpa kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tercatat. Kalau kita ya sudah takdir mau diapain? Orang sangat mudah diberi kesabaran ketika dia mau mengatakan sudah takdir. Ya. Yang kedua, ketika di musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang istirja. Al-istirja. Istirja itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya ya Allah hanya kami adalah milikmu. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Pertama kita terkena musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung hati kita dikuatkan. Jadi pertama kali musibah jangan lu ngamuk-ngamuk, jangan lempar kesalahan kemari, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan demikian. Insyaallah Allah beri kekuatan. Atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Yakin ini semua terpuji. Allah menetapkan semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini di antara hal membuat kita bisa bersabar. Yang ketiga ingat, segala musibah yang tidak kita sukai, dua fungsi. Menghilangkan dosa, meninggikan derajat. Ibu, jadi kalau lagi terkena musibah, sudah sabar, dosa ibu berkurang. Ini banyak dosa ibu. Mungkin kita istighfarnya nggak beres. Tobat malas-malasan bertobat. Mau bilang astagfirullah aja malas. Padahal tahu dosa banyak, mau zikir astagfirullah malas. Lihatnya di medsos, berita politik, berita ini, berita artis.
ngerumpi suami orang, ngerumpi istri orang. Sebagian ibu seperti itu, tidak semua, tapi sebagian. Kapan kita mau astagfirullah, astagfirullah? Kapan Rabbi ghfirli wa tub alayya, kapan? Nah, terkadang kita lupa untuk bertobat, Allah kasih kita musibah. Kasih musibah, menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Belum lagi tinggi derajat, ya. Tinggi derajat, seorang dikasih musibah, kalau dia bersabar, derajat semakin tinggi, derajat semakin tinggi, derajat semakin tinggi. Yang keempat, pahala sabar besar. Seorang sering menyangka namanya pahala itu kalau baca Quran, salat malam. Dia lupa sabarnya dia itu pahalanya besar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar diberi pahala tanpa batasan. Jadi kalau misalnya ibu lagi diomelin suami, ibu sabar, tenang. Itu pahala loh. Sama seperti baca Quran, tapi mungkin lebih lagi daripada itu. Kalau ibu baca Quran kan ibu merasa dapat pahala nih. Dengar ceramah merasa dapat pahala. Nah, kalau diomelin suami terus sabar, dia mungkin menangis, pahala jalan, argo pahala jalan. Pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa orang sering susah sabar? Karena dia tidak menyadari bahwasanya sabar itu berpahala. Itu kadang orang menjadi, tapi kalau dia menyadari pahala itu sabar itu pahalanya gede, maka dia mau sabar. Kenapa orang mau bangun masjid uang banyak? Karena dia yakin itu pahalanya gede. Tapi kalau suruh sabar nggak mau karena dia kurang yakin. Seakan-akan sabar itu nggak ada pahalanya. Sabar pahalanya gede. Ya. Kemudian yang kelima, sabar sebab masuk surga. Ini banyak dalilnya ya. Allah mengatakan, ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka masuk surga karena sabar, masuk surga karena sabar, masuk surga karena sabar. Banyak sekali. Kemudian 6, ya. Bisa jadi musibah untuk mencegah yang lebih besar. Yang lebih besar. Seorang dikasih musibah nih, musibah kecil. Contoh dia mungkin lah zaman sekarang ada orang jadi pejabat, daftar pejabat ternyata kalah. Pilkada kalah, ini kalah melulu. Dia lupa bisa jadi Allah menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Dia mungkin kalah, duit keluar banyak kalah. Kalau dia menang mungkin kejebak korupsi, akhirnya ketangkap malu-maluin sak keluarga. Ya, malu-maluin om, tante, bibi semua dipermalukan gara-gara dia ketangkap. Ada musibah yang besar. Ada kawan saya pergi ke bandara, terlambat dia. Kejebak macet, terlambat. Musibah. Tahu-tahu pesawat yang terbang meledak. Subhanallah. Musibah kecil ini menghalangi musibah yang lebih besar. Ada seorang mungkin laki-laki ngelamar seorang wanita. Dia sudah berusaha, akhirnya ternyata gagal. Sedih banget nangis dia. Itu wanita paling dia cintai. Ternyata dia nggak tahu. Kalau dia nikah sama wanita itu mungkin musibah banyak. Allah palingkan. Kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau senang kepada sesuatu ternyata buruk bagimu. Ya. Bisa jadi musibah adalah kenikmatan. 7. Musibah adalah anugerah. Rangkaian dari anugerah. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kena musibah, terakhirnya jadi anugerah. Pertama, dihasad sama kakak adiknya. Kemudian dilemparkan ke sumur, dibuka bajunya. Dijual jadi budak. Kemudian kerja jadi budak, jadi pembantu. Dipisahkan dari bapaknya yang sangat dia cintai, dipisahkan. Kemudian dimasukkan, jebloskan dalam penjara. Banyak. Ternyata rangkaian daripada musibah tersebut ternyata ujungnya adalah anugerah. Karenanya kita nggak tahu ikhwan, akhwat, ibu-ibu yang rahmatullah. Terkadang kita dikasih musibah ternyata Allah yang kasih kita anugerah yang lebih besar. Ya. Lebih besar ya. Dan itu banyak ya. Kalau kita mau cerita banyak, tapi intinya kita yakin akan hal tersebut. Kita dikasih musibah,
Allah untuk berikan anugerah yang lain lebih besar yang tidak kita sadari. Namun memang begitu ceritanya, harus demikian. Harus demikian ceritanya, ternyata di ujungnya adalah anugerah yang luar biasa. Dalam hadis juga disebutkan 8 ya. Musibah menghilangkan banyak penyakit hati. Orang kalau tidak dikasih musibah, ibu-ibu, terkadang sombong, terkadang angkuh, terkadang merendahkan orang. Tapi kalau dikasih musibah dia tahu diri. Kalah misalnya. Kalau dia jualan untung terus dia sombong, saya jagoan. Tapi kalau kadang-kadang ternyata dia rugi, dia tahu diri. Subhanallah, saya rugi. Jadi tidak sombong. Ibnu Qayyim mengatakan seandainya seorang tidak dikasih musibah, dia bisa jadi angkuh luar biasa, bisa terjadi kena penyakit yang luar biasa. Tapi Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya dia nanti bisa perbaiki hatinya. Ya.